benar di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lebih ku butuhkan, tiada yang lebih ku rindukan, seperti dirimu berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna. Selesaikan sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sementara Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Martina. Tuhan beri hikmat bagi Kak Martina supaya apapun Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Kak. Shalom Kak. Jelas ya suaranya ya. Jelas. Jelas, Kak, Kak. mungkin udah dikasih akses kan ya? Yang host. Udah ya? Udah. Oke. Ya, tadi karena sudah doa berarti aku langsung aja ya. Silakan Kak, kesempatan waktu dipersilahkan. Thank you. Ya, pertama-tama sorry ya, suaraku aslinya nggak begini.
gitu ya. Ini agak-agak seret karena ada gangguan kesehatan. Ya, tapi tetap jelas terdengar ya. Tuh, ya. Hari ini kita membahas tentang self love gitu ya. Saya pikir teman-teman udah tahu kan dari rangkaian, jadi satu bulan ya, Kak Abed ya, 1 bulan membahas tentang emotional intelligence gitu. Nah hari ini bicara tentang self love. Nah, kalau bicara tentang self love, mungkin secara secara literal gitu ya, berarti cinta terhadap diri gitu ya, cinta terhadap diri sendiri. Ya kalau misalnya kita mau lihat self love berarti kita mencintai diri kita. Akan selalu ada 2 sisi kalau misalnya kita mau membahas tentang itu. Jadi, mencintai diri itu, eee, baik, baik sekali gitu ya, baik sekali. Tetapi ada sisi lain ketika seseorang salah mencintai dirinya tuh dengan porsi yang tidak tepat gitu ya. Akhirnya jadi, mmm, kalau misalnya kita lihat ada orang yang mencintai diri dengan sampai ke tahap yang akhirnya seperti, disorder behavior kan. Nah, akhirnya dia jadi narsistik gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam salah satu mental issues juga gitu. Jadi kalau, eee, saya sempat nanya sih ke ponakan saya gitu ya. Tadi saya di awal udah bahas nih sama teman-teman ya, ada yang bisa tebak usia saya gitu ya. Nah, jadi ternyata di luar dugaan kan. Pede banget ya. Tapi maksudnya, eee, usia-usia yang sekarang itu kan usia 25, usia 30 itu usia-usia milenial gitu. Mungkin usia-usia yang, rata-rata teman-teman sekarang di posisi itu, betul ya? Jadi, sekitar 20, 30 gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa ada yang usia sama dengan saya, sekitar around 40-an ada? Nggak ada kan ya? Ada nggak tahu deh. Kak Abed usianya berapa? Aku hampir angka 3, tahun ini angka 3. Intinya bukan 40 kan ya? Kan takut salah nebak. Ya, jadi intinya adalah nggak ada yang 40-an ya. Jadi, ada generation gap walaupun nggak terlalu jauh sih. Jadi aku harus tanya dengan, ponakan aku yang memang seusia teman-teman nih di sini. Jadi saya tanya, "Apa sih yang lagi viral sebenarnya di medsos?" Gitu. Ternyata yang lagi viral itu katanya tentang mental issues ya. Jadi pas banget nih yang Kak Bet kasih ke temanya ke kita semua, bahwa bulan ini memang bicara tentang emotional intelligence, bagaimana sebenarnya memang mental issues juga bisa berawal dari, emotional intelligence itu, yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, bagaimana seseorang memiliki, kecerdasan emosi gitu. Semua itu bisa berdampak tentunya. Nah, salah satu mental issue yang ada, sebenarnya mental issue itu banyak teman-teman, ya. Jadi, mental issue itu bisa, apa ya, bisa kayak skizofrenia, itu juga mental issue, gitu ya. Terus gangguan kecemasan, terus gangguan mood, nih teman-teman ada nggak yang suka moody-moody nih ya, mood-mood-an gitu ya. Kalau kalau cewek itu kan istilahnya, katanya gitu ya, kalau misal lagi datang bulan haid itu mood-nya moody deh gara-gara hormon yang ada dalam tubuhnya. Well, di dalam kekristenan itu juga sebenarnya tidak terlalu dibenarkan ya. Walaupun walaupun betul ada unsur bahwa, pengaruh hormonal juga bisa mempengaruhi. Tetapi di dalam Kristus, dalam kekristenan lah ya, eee, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dikendalikan gitu ya. Kalaupun misalnya ada contohnya kayak seorang seorang ibu yang baby blues gitu, itu bisa saja terjadi, tetapi dia tidak akan sampai kepada tahap yang parah, yang akhirnya menjadi, disorder behavior kayak gitu. Nah lalu, eee mental issues juga ada ya orang yang kayak psikosomatis, gangguan kepribadian gitu ya, terus, sampai gangguan makan gitu ya. Untung tadi tadi tanya makan tentu bukan arahnya ke sana ya, ke gangguan makan ya. Gangguan makan ini bukan bukan yang sukanya makan, wortel gitu kayak JJ gitu, itu bukan gangguan gangguan makan, bukan ya. Memang 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 mungkin dia suka, saya juga dulu begitu JJ, suka makan wortel mentah gitu ya, tapi itu bukan bukan gangguan makan gitu ya, tapi gangguan makan tuh yang memang, dia makan tanpa tanpa tahu takarannya,
terus dia dia tuh apa ya, kehilangan kontrol atas kuantitas makanan yang mereka konsumsi gitu ya. Jadi mau terus makan gitu. Nah, akhirnya berkembang jadi bulimia juga. Bulimia, nih, di mana si penderita itu dimuntahin lagi gitu. Sehingga akhirnya nggak sempat menerima nutrisi. Nah, ini juga mental issue sebenarnya yang kerap terjadi juga kepada seseorang yang satu karena gangguan makan, kedua gangguan penampilan. Dia senang makan tapi dia nggak mau kelihatan gendut gitu. Gendut istilahnya ya gemuk lah ya, nggak mau kelihatan gemuk. Akhirnya dia bulimia, dia mulai colok-colok apanya, tenggorokannya dimuntahin lagi gitu ya. Dan it happen gitu, itu terjadi di luar gitu ya. Sampai dia nggak sempat menerima nutrisi padahal dia banyak makan. Nah, ini juga salah satu mental issue sebenarnya. Lalu ada lagi tentang teman-teman pernah nggak lihat orang-orang di sekitar kalian yang badannya tuh kekar gitu ya, badannya bagus gitu ya, mungkin cowok ya, kalau cewek jarang ya, cewek juga mungkin ada ya, tapi umumnya sih cowok, kita bisa ngeliat dari cowok yang, badannya besar, tangannya kecil, ini bukan King Kong kan ya, atau Mas ya? Tapi maksudnya ada yang, sangat memperhatikan penampilannya. Kemarin itu ada satu rekan kontak saya di WhatsApp, saya lihat statusnya, gitu. Statusnya itu dia bikin tuh begini, eee, dysmorphic disorder itu real ternyata gitu. Nah, saya mulai, kenapa dia bikin begitu ya? Ternyata karena memang dia senang olahraga, nge-gym gitu, dia sangat memperhatikan tubuhnya. Nah, ternyata waktu saya lihat, apa ya maksudnya dysmorphic disorder, jadi body dysmorphic disorder. Nah, itu tuh ini, gangguan yang sebenarnya agak sulit terdeteksi sih, karena penderita ini biasanya merasa malu atau cenderung menyembunyikan gangguan ini. Tetapi dia akan merasa terganggu ketika dia berpikir bahwa bagian anggota tubuhnya itu, "Ini nggak bagus nih," gitu. Jadi dia tidak comfort dengan bagian tubuhnya yang dianggap itu punya kekurangan. Nah, salah satu ciri-cirinya, dia akan berusaha sedemikian mungkin untuk gini, memiliki penampilan yang good looking istilahnya gitu. Penampilan menurut dia itu bagus. Makanya orang yang body dysmorphic disorder ini terkadang gila-gilaan untuk olahraga, gila-gilaan untuk ke gym gitu. Bahkan mungkin, dia bisa bisa aja kayak suntik steroid kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar memperhatikan penampilannya. Dan kalau penampilan sudah agak menurut dia tidak pas gitu ya, dia bisa terganggu. Nah, ini juga mental illness gitu ya, mental issues. Dan kita tidak bisa pungkiri, jangan dibilang bahwa hal ini hanya dialami oleh orang di luar Kristen gitu. Remaja-remaja Kristen juga bisa loh mengalami hal ini. Eee, waktu kapan ya, waktu saya dapat informasi ini dari Stefani. Waktu Stefani itu bikin sebuah survei terhadap, remaja GSKI. Kita tahu GSKI itu kan doktrinnya itu mati 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 gitu ya, kebenarannya itu kuat gitu ya. Tetapi ketika diadakan survei, ternyata banyak anak-anak remaja yang pengen bunuh diri, gitu, pengen bunuh diri. Nah, ini bukan tanpa sebab tentunya. Ada satu isu di belakang itu, gitu. Jadi, eee, ini saya dengar dari Stefani ya, dia sih yang melakukan dan ini kan tesisnya dia juga. Jadi, hal-hal itu membuktikan bahwa yang namanya mental issues itu bukan hanya terjadi di luar gereja, teman-teman. Mental issues itu terjadi di dalam gereja juga. Nah, hal ini yang kita mau pelajari. Ketika seseorang memahami dirinya dengan benar, tentu sebenarnya mental issues ini bisa ditangani. Itulah mengapa kita akhirnya mengarah kepada self love. Bagaimana seseorang, tadi saya bilang self love itu bisa saja menjadi dua sisi. Pertama, dia sangat mencintai dirinya, ya itu tadi bisa narsis kalau salah, jadi punya disorder behavior. Yang tadi itu, yang gangguan kepribadian, yang body body disorder itu tadi, itu dia sebenarnya kalau kita bilang apakah dia sangat mencintai dirinya, justru mungkin kita bisa melihat bahwa dia sebenarnya
agak salah mengartikan cinta diri itu. Dia itu sebenarnya minder, gitu teman-teman. Dia minder dengan kondisi dia, gitu. Kalau kalau saya dulu, cuma saya lupa ya prosesnya, apakah saya akhirnya tapi seingat saya tidak terlalu, eee, eksesnya sih nggak parah gitu ya. Saya ini kan kecil ya, ini Kak Abid udah pernah lihat aku langsung belum sih? Aku nggak tahu ya. Saya ini nggak tinggi nih, kalau di Zoom nggak kelihatannya besar kali ya, nggak tinggi. Saya ini kecil gitu, kecil, ya kalau mau dibilang imut terima kasih gitu ya, tapi saya ini kecil. Jadi, nggak tinggi gitu ya, pendek. Jadi waktu saya kuliah, saya dipanggil Umis. Teman-teman tahu Umis nggak? Umis itu ucil, ucil tau nggak ucil? Ucil itu kecil, kecil gitu ya. Ya nggak bukan KT ya, bukan KT ya, nggak tahu ya kalau KT ya. Maksudnya ya tapi kalau ukuran orang Indonesia sih masih standar sih ya, tapi ukuran teman-teman ya mungil lah gitu, mungil, mungil. Ya gitu loh ya, nggak tinggi-tinggi banget. Nah jadi dikatainnya umis gitu, "Umis itu apa?" "Ucil bau amis," katanya gitu. Saya ledekinnya gitu dulu, "Ucil bau amis," katanya. Kayak ikan lele aja, "Ucil bau amis." Tapi saya dengan self recovery, nggak usah bilang self recovery, saya nggak mau dibilang ucil amis, ucil manis, saya bilang gitu. Dan saya tetap berteman dengan mereka. Eee, Banyak yang underestimate ketika kita tidak memiliki tubuh yang proporsional untuk ukuran umum, gitu. Dan ini juga kalau kita tidak bisa mengatasi dengan benar, ini bisa jadi mental issue buat kita. Puji Tuhan waktu itu saya nggak bunuh diri kan, maksudnya dengan bully seperti itu. Tetapi tidak sedikit juga orang bisa bunuh diri gara-gara mental issues ini, gara-gara bullying. Kalau teman-teman lihat kan banyak juga yang terkena dampak bullying, mereka akhirnya bunuh diri, gitu. Dan ini bukan perkara yang sepele teman-teman. Ini perkara yang cukup serius. Kenapa? Karena ini akan menyangkut keselamatan kita juga. Jadi keselamatan itu tentu selain kita memperoleh pemahaman yang benar, tapi kita juga ada faktor pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang akhirnya bisa membuat kita dalam tanda kutip menghilangkan keselamatan yang Tuhan kasih sama kita. Itulah mengapa hari ini kita harus benar-benar memahami bagaimana sih sebenarnya kita ini harus mencintai diri kita dengan tepat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kasusnya itu banyak. Kasusnya banyak. Ada yang nggak pede, ada yang teman-teman tahu nggak, orang kalau narsis itu, misalnya gini, kalau selfie, selfie ya, kalau selfie, teman-teman sih masih suka selfie nggak? Suka ya. Kalau foto itu kan ada angle, nah ini saya nggak tahu ya, apakah teman-teman tahu? Kalau teman-teman berfoto, carilah angle yang paling tepat untuk wajahmu. Saya kalau dari bawah nggak banget, jangan foto saya dari bawah, nggak bagus. Gitu ya. Nah, tapi kalau dari kiri atau kanan, seingat saya lebih bagus dari kiri atau kanan ya? Kiri kayaknya, kiri. Itu lebih bagus, coba dicek masing-masing, gitu. Tetapi itu tidak jadi patokan, tetapi ada orang yang mempermasalahkan itu. Teman-teman paham ya? Selfie, selfie sekali, 2 kali, oh udahlah oke. Tapi ada orang yang sampai 300 kali sampai dia mendapatkan satu foto yang terbaik. Nah ini udah salah satu mental issues, gitu. Jadi jangan anggap remeh. Jadi kalau teman-teman bilang, "Tunggu tunggu bentar, gue belum siap nih, rambut gue masih berantakan." Hati-hati, hati-hati. Ya kalau kita sudah mulai terganggu hanya dengan itu, hati-hati, jangan-jangan kita mengarah pada mental issues nanti. Kita tidak menerima kita sebagaimana kita adanya, gitu ya. Jadi itu pun salah satu indikasi kita bisa kena mental issues, teman-teman. Penelitian juga mengatakan seperti itu. Selfie itu sebenarnya tidak selalu menjadi behavior disorder, tetapi narsistik itu ya. Jadi narsis itu selalu merasa dirinya yang paling paling paling. Nah, terus kalau misalnya dia mendapati, wah ini nggak bagus nih, nggak bagus angle-nya segala macam, dan dia akhirnya terganggu dengan itu, hati-hati itu salah satu ciri dia kena mental issues, gitu ya. Dan dia nggak pede sebenarnya. Nah, teman-teman, bicara tentang tidak percaya diri itu kan berarti dia tidak mencintai diri sebagaimana adanya, gitu ya. Tetapi ada sisi lain, eee, kebalikan dari pede adalah kurang pede adalah terlalu pede. Nah, ya terlalu pede. Banyak orang menafsirkan
Kalau orang yang pede itu adalah orang yang sudah, nah ini saya mau masuk ke dalam teologinya ya teman-teman ya, karena background saya teologi, pasti saya lebih banyak ke teologinya nih. Jadi kita masuk ke teologi. Seseorang yang tidak percaya diri, kurang percaya diri, itu dia punya gambar diri yang rusak, self image-nya rusak. Nah, bagaimana seseorang bisa self love dengan benar? Itu self image-nya harus benar dulu. Jadi, orang yang kurang percaya diri, itu self image-nya lagi rusak. Tetapi teman-teman, jangan berpikir bahwa orang yang percaya diri banget, itu self image-nya udah benar. Belum tentu. Belum tentu. Dia yang terlalu percaya diri, itu pun bisa jadi gambar dirinya pun sedang rusak. Makanya, di dalam kekristenan, kita benar-benar harus mengenali self kita itu dengan benar, diri kita itu dengan benar. Image kita terhadap diri sendiri itu harus benar. Kebanyakan orang-orang rusak gambar dirinya atau self image-nya rusak itu karena banyak faktor. Pertama, faktor luar, faktor eksternal, faktor media sosial, faktor apa lagi? Faktor trauma. Teman-teman tahu faktor trauma? Waktu kecil dibilang, kamu bodoh, kamu nggak bisa lah sekolah tinggi-tinggi gitu. Misalnya pernah tinggal kelas, akhirnya orang tuanya ngecap dia, kamu nggak akan pernah bisa sukses. Buat perkataan ini akhirnya membentuk self image yang rusak di dalam diri seseorang. Itu trauma, itu bisa jadi salah satu penyebab seseorang punya kerusakan gambar diri. Dan dia tidak bisa mencintai dirinya dengan tepat. Pasti dia akan mencari pengakuan. Pengakuan dari orang lain, pengakuan dari sekitar, yang sebenarnya dia tidak perlu pengakuan dari orang lain. Dia hanya butuh pengakuan dari Tuhan. Jadi sebenarnya traumatik juga bisa menjadi pencetus seseorang itu kehilangan self love dengan benar. Dia tidak bisa mencintai dirinya dengan benar. Lalu ada lagi penyebab yang membuat seseorang tidak punya gambaran diri itu dengan benar, yaitu gini, yaitu gini teman-teman, tradisi-tradisi yang turun temurun diberikan oleh orang tua kita. Itu bisa juga. Jadi gini, misalnya ada filosofi hidup. Contohnya, misalnya gini, saya nggak tahu ya, misalnya di suku tertentu, kalau kamu mau sukses, maka kamu harus, nah ini salah satu filosofinya. Contohnya aja saya orang Batak. Di Batak itu, di sini ada orang Batak nggak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada, oke. Kalau di orang Batak nih, filosofinya gini, ada Martua ya, namanya Martua ini Batak nih, Martua nih pasti nih. Nah, banyak. Oke. Di orang Batak itu ada satu filosofi, kalau dia belum sukses, belum kaya, dia bisa dibilang belum jadi orang. Belum kaya, belum punya keturunan, makanya kalau belum nikah itu aib, di usia tertentu belum nikah itu aib. Nah, ini 2 contoh ya. Ini sama jabatan. Nah, filosofi ini jika disalahpahami, maka dia bisa membentuk self image orang Batak itu dengan salah. Kenapa? Karena bagi orang Batak kalau satu belum menikah, dianggap dia tidak jadi orang. Ngerti maksudnya udah jadi orang ya? Udah jadi orang sih ya. Cuma maksudnya dia tidak berhasil. Kalau dia belum nikah, belum punya anak, dianggap tidak berhasil. Apapun yang diperbuat, mau dia apa ya, mau dia orang kaya sekalipun, kalau dia belum punya anak, dianggap dia tidak berhasil dalam hidupnya. Nah, ini contoh-contoh di mana tradisi-tradisi yang dibawa oleh bisa kultur, bisa orang tua, itu akhirnya membentuk self image kita dengan tidak benar. Padahal kita tahu di dalam Tuhan, mau menikah, mau punya anak, tidak punya anak, mau kaya atau tidak kaya, itu bukan menjadi ukuran bahwa kita itu berkenan atau berharga di hadapan Tuhan. Tetapi lingkungan, tradisi itu membuat self image kita jadi rusak. Dan tidak heran orang akhirnya berburu-buru
jadi orang kaya, segala cara gitu ya, segala cara dijalani. Nah, itu bisa seperti itu. Akhirnya orang tidak lagi mengenali dirinya dengan benar. Tidak lagi mengenali sebenarnya karakter apa sih yang seharusnya dia punya di dalam Tuhan. Nah, ini karena hal-hal yang membentuk itu. Lalu ketiga, satu tadi trauma, kedua tradisi, ketiga kenyamanan hidup, teman-teman. Jangan dipikir bahwa seseorang yang nyaman itu pasti self image-nya baik, enggak juga. Ketika dia nyaman dalam hidupnya, justru itu bisa juga merusak self image dia. Orang mungkin melihat begini, wah, kok kelihatan baik-baik saja ya. Di media sosial terlihat dia seperti tidak pernah susah. Di circle kita juga kelihatannya kayaknya kalau kalau kita misalnya kita mau makan di Pizza Hut aja harus nunggu gajian contohnya. Tapi dia kayaknya nggak mesti gajian dan udah bisa makan di Pizza Hut contohnya gitu ya. Salah satu contohnya aja. Berarti dia nggak bermasalah dong. Kalau kita kan ya tanggal-tanggal tertentu lah bisa makan enak gitu ya. Kalau udah ditraktir, wah itu udah dapat bonus lah istilahnya kayak gitu. Nah tetapi, eee, untuk orang ini nih teman kita, kok kayaknya enggak ya, dia kayaknya uangnya nggak berseri gitu. Nah kita terkadang menganggap bahwa, oh dia pasti gambar dirinya benar, segala sesuatunya, terlengkapi, tercukupi. Tapi ternyata enggak juga teman-teman. Ternyata yang namanya kenyamanan kenyamanan, pengalaman hidup seseorang yang serba nikmat dan nyaman yang dianggap positif, ini pun bisa membuat seseorang sulit untuk diubahkan sesuai dengan gambar diri yang Tuhan inginkan. Dia terlalu nyaman dengan keadaannya. Sekarang aku mau tanya deh, kalau misalnya teman-teman yang biasa biasa hidupnya tuh serba kecukupan, ketika Tuhan izinkan mengalami sebuah penderitaan, kira-kira siap nggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Contohnya ini, teman-teman biasanya apa-apa ada fasilitas, semuanya disiapin. Terus tiba-tiba, oh gini aja deh, kita biasa megang gadget kan, handphone ya, unlimited kuotanya, misalnya unlimited kuotanya. Terus, mmm, terus gini, power bank selalu tersedia, gitu ya. Tidak ada masalah dengan komunikasi. Tiba-tiba provider kita kolaps, ya provider handphone kita kolaps. Kita nggak bisa ini kan, nggak bisa hubungin siapa-siapa, betul nggak? Ada WiFi contohnya, oke WiFi terganggu. Kira-kira gelisah nggak kita? Contoh kasus kecil. Saya pernah 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 gini teman-teman, kalau di kota itu kan internet gampang ya, terus saya pelayanan ke daerah. Saya beberapa kali pelayanan ke daerah. Di daerah itu, sinyal itu harus, eee, apa ya, GSM semua sinyalnya. Tahu GSM nggak teman-teman? Geser sedikit minggat, sinyalnya geser sedikit minggat, hilang sinyalnya. Jadi kalau misalnya posisinya begini begini, teman-teman misalnya mau geser sedikit begini, udah nggak ada suaranya. Di daerah kayak begitu, di daerah kayak begitu. Pernah pelayanan, kalau kita mau telepon itu harus naik ke gunung, naik ke gunung. Nah, kita naiklah ke gunung kan, karena udah nggak ada kerjaan di pelayanan. Sampai di gunung, temen yang dihubungi nggak bisa nyambung. Kesel ya. Nah, ini hanya salah satu contoh bahwa gini, yang biasanya nyaman ketika berada di dalam satu situasi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu juga kita gelisah. Nah, kenyamanan hidup, ini hanya contoh simpel ya. Tetapi pengalaman hidup yang enak-enak, itu belum tentu membuat seseorang punya self image yang benar. Seharusnya, apapun kondisinya, ya kita tetap bersyukur, nggak perlu pusing-pusing, kan gitu kan. Walaupun mungkin sedikit terganggu kerjaan, tapi tetap syukuri saja kondisi itu. Tapi ada yang nggak mensyukuri, ngomel-ngomel, maki-maki, ya segala macam lah. Ya, ini salah satu contoh self image yang rusak juga. Jadi kalau misalnya, gini teman-teman, lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sebenarnya sekarang ada di dalam self image yang benar, self love yang benar. Kita sedang mencintai diri kita dengan benar. Hanya satu sebenarnya kuncinya. Kalau teman-teman bilang, apa kriterianya kita sudah self love dengan benar? Saya tidak bisa describe satu persatu.
Tetapi sebenarnya hanya satu kuncinya. Kita itu harus segambar dan serupa dengan Allah. Polanya siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Maka tadi saya bilang kalau teman-teman minta 1, 2, 3 kriteria step-stepnya. Nggak bisa saya deskripsikan. Kita lihat saja apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dengan ketidakberadaannya, bagaimana Tuhan Yesus dengan gini, satu, bukan ketidakberadaan. Di dalam keilahiannya, dia rela mengosongkan diri. Berarti satu apa? Kita rela untuk tidak bermilik. Teman-teman, tidak bermilik itu berarti kita tuh tidak dipusingkan dengan segala sesuatu yang mengikat kita di dunia. Itu. Jadi gini, teman-teman mau kaya, mau cantik, mau orang bilang begini, kalau misalnya dunia bilang gini, yang sekarang bagus itu yang rambutnya keriting, terus teman-teman rambutnya lurus, dikeritingin semua gitu ya. Nggak apa-apa kalau satu waktu misalnya ada momennya gitu ya, mau fashion apa-apa. Tapi ini nggak hanya gara-gara mau mendapatkan pengakuan, makanya kita mengupayakan segala cara. Nah ini sedang rusak sebenarnya self love kita. Karena kita tidak mencintai diri kita sebagaimana Tuhan mencintai kita. Tadi saya katakan bahwa salah satu contoh karakter yang dimiliki Tuhan itu tidak bermilik. Tidak bermilik itu gini, dia tidak terikat oleh apapun yang ada di bumi. Bahkan terhadap dirinya sendiri, dia melepaskan seluruh yang dia miliki. Seluruh unsur kealahannya kan ditinggalkan. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, tidak ada satupun keinginan berdasarkan apa yang dia ingini. Semua hanya berdasarkan keinginan Tuhan. Makanya dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang teman-teman kalau melakukan A, B, C, dan D, kira-kira itu atas dasar siapa? Bukan berarti gini ya, Tuhan aku mau makan, hari ini aku makan apa ya? Enggak gitu juga ya. Kayak kalau mau makan silakan makan gitu ya. Tapi gini, kita tidak dikuasai gini. Hari ini aku pengen makan sop konro. Kalau tidak ada sop konro, aku puasa. Nah, enggak, itu salah gitu. Teman-teman nangkap maksudnya ya? Jadi kita tidak terikat terhadap apapun. Kita tidak terikat terhadap makanan, tidak terikat terhadap apa fashion, tidak terikat terhadap apa lagi jabatan. Kalau pendidikan gimana? Kayak pendidikan setinggi-tingginya kalau kita bisa raih ya. Tapi bukan untuk nilai diri loh teman-teman. Tapi untuk kita memaksimalkan kapasitas kita. Ada orang yang ambil S3 hanya untuk nilai diri. Hanya untuk apa? Hanya untuk diakui. Ada lagi yang parah nih, ambil S3 untuk cuan atau cuan enggak, untuk nyari duit. Semakin tinggi gelarnya, semakin banyak panggilannya gitu kan. Jadi dia seberapa yang dia keluarin, dia harus balik modal istilahnya begitu. Nah, nggak harus begitu. Kalau kita mau sekolah setinggi-tingginya, ya udah kita sekolah memang karena kita ingin ilmunya, gitu ya. Makanya kalau kita niatnya begitu, kita nggak beli gelar kan begitu. Sekarang kan lagi rame kan beli gelar kan, lagi rame. Karena mereka nilai dirinya di gelar itu, makanya mereka menghalalkan segala cara. Nah, kalau mau dibilang salah satu karakternya oke lah. Salah satu karakternya adalah kita tidak bermilik, kita tidak punya kehidupan yang tidak bermilik. Jadi apapun yang dunia kasih standar itu tidak bisa mengikat kita, teman-teman. Sehingga kalau kita menerima kondisi kita saat ini, kita tahu bahwa Tuhan pun berkenan atas itu. Tapi gini, misalnya gini, teman-teman tahu, Tuhan, kondisiku saat ini sedang tidak baik. Tidak baiknya gimana? Aku masih gampang emosian Tuhan. Nah ini bagus teman-teman. Bukan gampang emosian yang bagus, bukan. Tetapi pengenalanmu akan kekuranganmu itu bagus. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan karakter itu. Nah berarti kita sudah bisa mendetek, oh ini adalah pribadi yang tidak berkenan di depan Tuhan. Sehingga kalau kita tahu bahwa, oh kalau aku cepat gampang emosi, itu Tuhan nggak suka. Maka kita akan memperbaiki diri kita. Dan satu hal teman-teman,
Tuhan itu kasih kesempatan buat kita untuk berubah. Kita tidak boleh menutup diri terhadap diri kita sendiri untuk berubah. Banyak orang yang tahu dirinya sering jatuh, dia bukan mengasihi, tapi dia mengasihani. Dengan cara apa? Dia akhirnya putus asa untuk berusaha berubah. Itu dia mengasihani diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengasihi diri sendiri, kita tahu kita salah, kita akan proses dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Karena bukan seperti ini yang Tuhan inginkan. Jadi pola kita itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi diri kita dengan benar ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Maka kita bisa mengasihi diri kita dengan benar. Sebenarnya sesimpel itu. Tetapi dibilang sesimpel juga tidak sesimpel itu juga. Dalam pelaksanaannya sangat butuh usaha keras. Tapi tidak mustahil karena Tuhan mau kita pulih. Orang yang rusak image-nya itu orang yang harus dipulihkan. Self image yang jelek itu yang tadi itu. Kepedean, minder, trauma gitu ya. Pola-pola dunia, pola-pola tradisi-tradisi dunia. Terus apalagi tadi? Kenyamanan hidup. Itu semua merusak kita. Akhirnya kita tidak bisa mencintai diri dengan benar. Tapi kita bisa akhirnya punya self love yang benar. Kalau kita bercermin kepada Tuhan. Kalau kita selalu bergumul dengan Tuhan dan kita akhirnya terus komunikasi dengan Tuhan. Akhirnya kita akan tahu. Orang yang sering komunikasi sama Tuhan tuh punya kepekaan, teman-teman. Dia akan tahu. Ternyata aku kalau tidak distimulus dengan satu peristiwa, aku tidak pernah tahu kalau aku ternyata masih punya iri dengki, contohnya. Terkadang gini teman-teman, kita tuh nggak tahu karakter kita yang sesungguhnya kalau tidak ada stimulus. Kalau kondisinya nyaman-nyaman saja, terkadang kita belum tahu karakter kita yang sesungguhnya itu seperti apa. Makanya sebenarnya jangan terlalu pede dengan kondisi kita saat ini, misalnya nyaman-nyaman saja. Bisa jadi karena belum ada stimulus. Kita pikir, saya ini orangnya sabar loh. Gitu ya. Dulu saya berpikir saya orangnya sabar, teman-teman. Orang lain juga bilang saya sabar. Sampai saya punya anak. Sampai saya punya anak. Sampai saya punya anak yang kurang tidur, terus dia mau main, mata kita dicolok-colokin. Temen minta ditemenin gitu buat main. Nah di situ langsung tinggi, nada saya langsung tinggi. Ternyata saya belum sabar gitu ngadepin anakku. Karena ada stimulus kan? Karena ada stimulus. Jadi kita ini harus sering sekali introspeksi diri. Jangan-jangan kita masih dibilang orang yang bisa memaafkan gitu ya. Karena kita belum pernah dikhianati. Teman-teman anggap maksudnya ya. Seorang yang gini, orang yang belum pernah disakiti tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya mengampuni. Halo? Kita tuh nggak tahu apakah kita ini seorang yang pengampun atau penuh balas dendam kalau kita tidak disakiti. Nah, ketika Tuhan izinkan ada orang-orang sekitar kita nyakitin hati kita, nah itu sebenarnya cara Tuhan lagi mau ngeliatin siapa diri kita. Responnya benar nggak? Di pelayanan mungkin kita terlihat baik-baik. Wah, kita dilihat rohani kita bagus. Tapi cek ke keluarga, ke orang-orang di sekitar kita yang setiap hari kita berperilaku dengan mereka. Di situ kita bisa lihat karakter kita sesungguhnya. Saya kan nggak tahu teman-teman karakter sesungguhnya gimana. Yang baru sekali ketemu mungkin di sini kan. Kalau Kak Abed kan berapa kali aku lihat gitu ya. Teman-teman yang lain juga mungkin kayaknya nggak ada ya. Saya belum tahu sih ya, cuman seingat setahu saya sih belum ada ya. Minta maaf kalau lupa. Kan saya nggak tahu karakter yang sesungguhnya, teman-teman juga nggak tahu karakter saya yang sesungguhnya. Mungkin teman-teman ngelihat saya kalau misalnya lagi khotbah di mana, oh iya, wow, begini-gini. Well, itu hanya sebagian
dari yang ada dalam diri saya. Completely me itu kan di rumah keseharian saya. Benar nggak teman-teman? Completely-nya teman-teman itu di keluarga, di keseharian teman-teman. Dan teman-teman yang tahu cacatnya teman-teman itu di mana. Dan itu yang harus dipulihkan. Bagaimana cara pulihkannya? Self-image kita itu harus ketemu dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan membuat self-image kita itu benar. Kemarin tuh ada khotbah bagus banget dari Om Eras begini. Kalau kita minta ampun, itu bukan karena dosa yang kita lakukan sekarang, tapi potensi dosa yang bisa kita lakukan lagi. Potensi itulah sebenarnya jadi karakter kita, teman-teman. Yang belum terungkit gitu loh. Yang belum distimulus. Nah, itu Tuhan tuh mau korek semua sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nih lagi diizinkan Tuhan punya masalah, itu sebenarnya Tuhan lagi mau korek karakter teman-teman. Mau ngeliatin the real you. Halo? Tuhan itu mau ngeliatin the real you and the real me. Kalau tidak ada stimulus, kita nggak pernah tahu siapa diri kita. Nah, bagaimana kita akhirnya bisa lolos lewati setiap stimulus itu? Kita harus terus bergantung sama Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan. Makanya, ini keren banget kalau teman-teman tuh aktif di home, aktif doa pagi, aktif kegiatan-kegiatan ibadah, aktif apa sharing-sharing. Ini adalah wadah atau tools yang Tuhan berikan untuk kita terus memperbaiki karakter kita. Akhirnya, self love kita itu akan terlihat dengan baik. Teman-teman, kalau teman-teman tahu gini, kan saya juga kan bergumul teman-teman dengan diri saya, dengan semua karakter yang ada. Itu bukan membuat saya semakin membenci diri kok, tetapi semakin mengasihi diri. Walaupun kita sering jatuh bangun. Kita sering begini teman-teman, Tuhan, kok aku gagal terus ya? Tapi itu tidak pernah membuat kita membenci diri kita dan akhirnya kita maaf ya, punya mental issues, enggak. Jadi bedanya orang-orang yang punya mental issues, mereka itu depresi dengan kondisi dan mereka tidak tahu jalan keluar. Jalan keluarnya itu jalan keluar dunia yang diambil. Tetapi di dalam Tuhan, dalam tanda kutip saya bilang depresi ya, stresnya kita ya untuk punya karakter seperti Kristus, itu Tuhan akan tuntun terus sampai waktunya kita benar-benar bisa menyanggupi apa yang Tuhan mau. Itu bedanya. Jadi kalau teman-teman gini, aduh Kak gimana ya? Kok aku apa ya? Kayaknya kok nggak bisa ya? Kayaknya nih pemarah, susah sekali mengendalikan emosiku. Itu teman-teman sedang bergumul dan teman-teman tuh lagi stres, dalam tanda kutip stres ilahi, nggak enak banget ya stres ilahi ya. Tapi stres itu di part yang benar. Stres karena memang kita mau memperbaiki diri. Dan Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong. Dan itu akhirnya membawa kita kepada self-love yang benar. Berkaitan dengan emotional intelligence, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan punya kecerdasan emosi yang baik. Karena dia punya pengendalian diri. Dia punya pengendalian diri, maka kecerdasan emosinya itu pasti baik. Orang dunia yang bisa menata emosi, bisa saja, betul, bisa saja dia bisa menata emosi baik. Tetapi bedanya apa? Orang dunia itu tidak punya ketepatan seperti ritmenya Tuhan. Nah, kita ini beda. Harusnya berbeda. Harusnya emotional intelligence kita ini lebih bagus, sempurna. Kenapa? Karena apa? Karena ketepatannya itu bersama dengan perasaan Tuhan. Bersama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Gitu. Jadi, teman-teman, okay. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kaitkan ini dengan emotional intelligence, kalau kita dekat dengan Tuhan, percayalah orang yang dekat sama Tuhan pasti mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Saya beberapa kali ngalamin seperti ini, teman-teman. Saya beberapa kali ngalamin bahwa
mau emosi nih, contohnya kayak tadi, emosi terhadap anak. Itu tuh sering kali saya tuh minta maaf sama dia. Sorry ya, ini contohnya ibu sama anak nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Jadi sering kali saya minta maaf sama dia. Kenapa? Karena saya menganggap dia itu adalah pribadi yang dewasa tapi badannya kecil. Ngerti ya maksudnya? Dewasa tapi badannya kecil. Padahal kan sebenarnya enggak. Dia memang anak kecil yang dengan dunianya itu dia main. Tapi kita dengan emosi kita marahin dia segala macam. Akhirnya saya belajar, saya harus sabar. Ini adalah tools Tuhan membentuk. Nah ini udah nangis lagi, kedengeran nggak? Langsung dipraktekin. Langsung dipraktekin. Bentar ya teman-teman. Ya, inilah dia. Jadi kalau hai kakak. Jadi kalau dulu yang dipikirin marahnya dan kenapa dia nggak mau ngerti. Tapi banyak dengar firman membuat saya lebih bisa mengendalikan emosi teman-teman. Membuat saya lebih bisa, oh ya harusnya nggak gitu, saya harus lebih mengerti dia. Nah, itu bicara tentang emotional intelligence. Itu nih. udah nggak fokus nih kalau udah anak-anak digangguin. Jadi digangguin tuh. Oke ya. Oke. Jadi intinya jadi tadi makan apa? Katanya Kak Thomas. Teman-teman intinya adalah hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang punya emotional intelligence yang baik. Ya. Oke, aku udah dikasih tahu Kak Albert, kita ada Q&A, gitu ya Kak Albert ya. Boleh dibuka deh sekarang. Sekarang kita sharing. Namanya Cia Gracia Kakak.